Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, saudara-saudara yang telah berhadir di Masjid Raya Kota Teluk Kuantan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan yang kami hormati. Kembali tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa dengan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kita mendatangi Masjid Raya kita ini. Kemudian bersalawat kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Seperti biasa, kami dari pengurus sebelum waktu masuk menyampaikan laporan keuangan dan pengumuman lainnya. Laporan keuangan Jumat tanggal 12 Mei 2023. Uang masjid saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp45.418.700. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar Rp2.480.000. Infak pembangunan gerbang Masjid Raya sudah terkumpul dan sudah masuk ke kas Rp28.550.000. Infak dari kotak di masjid selama sepekan Rp6.190.000. Sehingga uang masuk pekan ini sebesar Rp37.220.000. Uang keluar biaya dakwah dan kajian selama sepekan Rp2.200.000. Beli 5 buah bola lampu listrik Rp481.000. Beli kabel mic, semen untuk plaster dan peralatannya Rp300.000. Beli pembersih toilet dan plastik sampah Rp124.000. Sehingga uang keluar minggu ini sebesar Rp3.105.000. Setelah kita kalkulasikan uang masuk dan uang keluar dengan sisa kas minggu lalu, maka saldo kas Masjid Raya kita pada saat ini berjumlah Rp79.533.700. Berikut kami sampaikan keuangan anak yatim kita. Saldo kas minggu lalu sebesar Rp26.570.000. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar Rp930.000. Infak di kotak di masjid selama sepekan Rp4.215.000. Sehingga uang masuk pekan ini sebesar Rp5.145.000. Uang keluar santunan uang bulanan untuk 16 orang anak kita, 500 per orang, Rp8 juta. Santunan beras 10 kilo per orang, 16 orang, Rp2.448.000. Bayar uang les atas nama anak kita Pairus Rp150.000. Bayar uang SPP anak kita Abid Ramadan Rp1.500.000.
Bayar SPP anak kita Jessica Rp250.000. Bayar SPP anak kita Kaila selama 6 bulan Rp1.500.000. Bayar SPP anak kita Hairun Nisa Rp350.000. Bayar SPP anak kita Hanafi Rp200.000. Bayar uang perpisahan anak kita Rahma Rp200.000. Angsuran pembangunan anak kita Kanita Rp1.970.000. Sehingga uang keluar pekan ini sebesar Rp16.568.000. Dengan demikian, kalkulasi uang keluar, uang masuk, maka sisa kas kita, anak yatim kita pada saat ini berjumlah Rp15.147.000. Neraca keuangan ini dibuat oleh bendahara kita, Haji Helpi Mutar. Berikut kami sampaikan uang sosial kas Jumat yang lalu sebesar Rp3.016.000. Uang masuk minggu ini Rp704.000. Uang keluar tidak ada, maka kas sosial kita pada saat ini berjumlah Rp3.720.000. Berikut uang dakwah sisa kas pada lalu sebesar Rp2.689.000. Uang masuk pekan ini berjumlah Rp1.200.000. Uang keluar bayar guru honor didikan subuh dan serapan anak-anak didikan subuh Rp200.000. Sehingga sisa kas saldo dakwah kita pada saat ini berjumlah Rp3.689.000. Sesi dakwah tertanda Pria Yursidanto. Kemudian tertiap acara kita pada saat ini adalah yang akan bertindak sebagai khatib Bapak kita, Ustadz kita, Dr. Andus Sakirin Ja'far. Alhamdulillah, beliau sudah berada di masjid kita. Dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Hendio SPD. Hendio MPD, maaf. Kemudian muazin kita serahkan kepada Saudara Sahrial. Kemudian sebelum waktu masuk, kami sampaikan supaya sab yang masih kosong di depan supaya dapat diisi. Tolong Pak, sabnya yang rapi, yang ada putus, supaya jangan rusak ibadah kita. Kemudian kepada kita yang kebetulan membawa HP supaya dapat dipastikan HP kita non-dering atau off agar terjaga juga nanti tidak sia-sia kita melaksanakan ibadah. Dan kepada saudara-saudara kebetulan sholat lantai 2, karena ada anak kita yang sholat lantai 2, mohon bantuannya bisa menertibkan anak-anak kita yang sholat kebetulan lantai 2. Berkali itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih dapat mempergunakan sisa-sisa hidup kita yang masih tinggal ini untuk dapat beribadah kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyak membaca selawat untuk Rasulullah, insya Allah pada yaumil akhir kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sudah 3 minggu kita lalui bulan Syawal. Sudah selesai kita penataran selama 1 bulan Ramadan. Nilai-nilai yang terkandung selama bulan suci Ramadan ini yang kita amalkan, yang kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Apa itu nilai-nilai daripada Ramadan? Pertama, membentuk pribadi menjadi disiplin. Manusia yang paling disiplin di atas dunia ini adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dimanapun diadakan pertemuan, dimanapun diadakan rapat, tetap ada molor. Kadang-kadang sampai 2 jam. Ketua belum datang, sekretaris belum tiba, bendahara belum hadir. Dibentuk pribadi menjadi disiplin.
Di mana letak disiplinnya? Waktu berbuka puasa. Kalau sudah masuk waktu berbuka, jangankan 5 menit. 1 detik aja orang tidak mau terlambat. Nggak akan ada yang ditunggu-tunggu. Misalnya kita berbuka bersama dengan Bapak Gubernur Riau. Waktu berbuka sudah masuk, sementara gubernur baru sampai di jaket. Tidak akan ditunggu. Walaupun dia gubernur. Ini yang dibentuk oleh Ramadan itu membentuk pribadi menjadi disiplin. Disiplin dalam bekerja. Disiplin dalam berusaha. Disiplin dalam masuk kantor. Disiplin dalam membuka toko. Disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat. Pas waktunya. Ini yang dibentuk. Yang kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Manusia yang disiplin dalam hidup dan kehidupannya, termasuk dalam belajar dia disiplin, dia bakal akan berhasil. Kedua, menimbulkan rasa kasih sayang. Muncul rasa kasih sayang yang kaya kepada yang miskin. Yang kuat kepada yang lemah. Atasan kepada bawahan. Juragan kepada jongos. Apa kata orang yang kaya, orang yang punya di waktu menahan di bulan Ramadan. Begini rasanya dalam keadaan lapar. Sedangkan orang miskin itu bertahun-tahun menderita lapar. Muncul rasa kasih sayangnya kepada orang yang lemah. Kalau ditengok Rasulullah SAW apabila ketemu oleh beliau anak-anak yatim, beliau selalu merogoh kantong beliau. Kebetulan Nabi Muhammad tidak punya uang, tidak punya duit, diusapnya kepada anak yatim itu. Makanya Ramadan ibadah puasa membentuk rasa kasih sayang. Ketiga, membentuk pribadi menjadi jujur. Apakah disebabkan melaksanakan ibadah puasa orang akan berlaku jujur? Benar. Jam 5 sore di bulan puasa, hidangan sudah siap oleh istri. Diletakkan di atas meja. Berbagai menu sudah tersedia. Istri orang rumah keluar rumah. Anak juga keluar. Tinggallah bapak seorang diri jam 5 sore di bulan puasa. Datang hujan lebat, petir menderu-deru, angin kencang, listrik mati. Maukah bapak makan? Di bulan puasa itu, bapak yang punya, bapak yang membeli, bapak yang mengeluarkan duit. Walaupun istri yang menghidangkan, tapi biayanya dari bapak semua. Yang punya kita saja tidak akan dimakan, apalagi akan mengambil harta orang lain. Berapa banyak orang yang tidak jujur sekarang ini? Anak tidak jujur kepada kedua orang tua. Orang tua tidak jujur kepada anak.
Kemenakan tidak jujur kepada paman, paman tidak jujur kepada kemenakan, kakek tidak jujur kepada cucuang, cucuang juga tidak jujur kepada kakek, pemerintah tidak jujur kepada rakyat, rakyat juga tidak jujur kepada pemerintah. Apakah ada rakyat yang tidak jujur kepada pemerintah? Banyak. Di mana letaknya? Kalau ketemu pembagian raskin, punya mobil dia mengambil baras raskin ke kantor lurah. Di mana letak jujurnya? Punya rumah mewah, punya mobil, mengambil beras raskin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang biasa minta-minta, kalau orang biasa berada di bawah tangan, kalau orang biasa mengharapkan bantuan orang lain, maka Allah akan ciptakan hidupnya demikian terus, tidak akan pernah menanjak. Kalau orang kepingin jadi miskin, diciptakan oleh Allah hidupnya miskin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah pemerintah yang tidak jujur kepada rakyat? Ada. Di mana letak tidak jujurnya? Kalau ada pembagian untuk rakyat, yang dapat kolega beliau aja, yang lain enggak. Kok tidak dapat, siapa? Tidak masuk daftar. Kolega-kolega dia masuk daftar semua. Jadi Ramadan membentuk pribadi menjadi jujur. Banyak orang sekarang ini tidak berlaku jujur. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam yang jujur selama 40 hari, Allah akan bukakan pintu rahasia untuknya. 30 hari kita berpuasa ditambah 6 hari di bulan Syawal dengan nama puasa 6, jumlahnya 36 dibulatkan menjadi 40. Siapa yang jujur selama 40 hari, Allah akan bukakan pintu rahasia untuknya. Apakah selama 40 hari saja kita berlaku jujur? Setelah habis 40 hari orang tidak berlaku jujur lagi? Bukan demikian. Kalau umat Islam sudah terbiasa berlaku jujur selama 40 hari, akan terbawa dalam hidup dan kehidupannya. Dia akan berlaku jujur. Jangankan itu, dia omongan aja banyak orang tidak jujur. Berada di pasar Teluk Kuantan, datang orang menghubunginya, "Bang, abang dari mana sekarang?" "Di Pekanbaru." Padahal di pasar Taluk dia. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Salah satu tanda-tanda orang yang munafik itu adalah apabila dia berkata banyak bohong. Apabila dia dipercayai, dia khianat. Omongannya banyak bohong. Apabila dia berjanji, sering ingkar. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Minimal 3 hal ini akan kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, membentuk pribadi kita menjadi disiplin. Yang kedua, menimbulkan rasa kasih sayang kepada orang yang lemah. Yang ketiga, membentuk pribadi kita menjadi jujur dalam hidup dan kehidupan kita. Termasuk para pedagang, berapa banyak yang tidak jujur? Apabila dia membeli, semua barang-barang ada aja cacatnya sama dia. Tapi kalau dia menjual, tidak ada cacat, bagus sama sekali. Inilah Ramadan membentuk pribadi menjadi jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, menambah mantap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah
di dunia ini sampai ke akhirat kelak, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sirif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah. Stawu dan musaf dapatkan sempurna dalam ibadah semua. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.